Saudara, orang sering menduga bahwa dia akan diberkati Tuhan kalau sudah melakukan syariat agama, aturan atau aktivitas atau ritual agama. Orang sering berpikir jika ritualnya kebaktian minggu, maka dia sepenting kebaktian minggu, dan dia merasa kalau sudah kebaktian minggu maka tenang, aman, dikiranya sudah cukup, atau paling tidak ikut PA, atau mungkin di rumah dengan doa pribadi, atau apa, ritual. Tapi hari ini saya mau tunjukkan bahwa ternyata ritual-ritual itu memang dibutuhkan, tapi itu bukan cara kita untuk mempengaruhi supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama membuka Matius 7:21. Matius 7 ayat 21 yang demikian firman-Nya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya ulangi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Saudara, ritual tidak akan membawa kita ke surga. Karena ritual kita penuh kelemahan, karena kita tidak sempurna. Ritual tidak mungkin. Tapi ada yang penting di sini adalah melakukan kehendak Bapa. Esensial kehendak Allah adalah kita membuka hati atas pertolongannya dengan kehadiran Mesias yang dirayakan di masa Natal. Itu esensi. Lalu tidak cukup itu, karena iman itu dengan perbuatan. Maka iman kepada Mesias harus diwujudkan dalam perilaku yang disebut melakukan kehendak Bapa. Hidup dalam kebenaran. Ada orang yang berkata, oh jadi Kristen enak, yang penting percaya Yesus selamat. Enggak, saudara. Percaya, iman yang dimaksud. Iman berarti dengan perbuatan. Artinya percaya Yesus harus disertai dengan kualitas hidup seperti Yesus. Dan Roh Kudus akan memampukan kita. Dengan kata lain, kita perlu sungguh-sungguh menghayati di masa Advent ini, menjelang Natal ini, supaya kita menyiapkan hati kita, supaya kita membuka hati dengan pertobatan, supaya kita hidup di dalam penyertaan Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Dan ingat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Sudah saya beritahu, ketika zaman Yesus hidup, ritual begitu penting. Orang ibadah 3 kali sehari sesuai tradisi Yahudi. Pada masa hidup Yesus, orang tidak boleh berdoa sembarangan, harus mengarah ke Yerusalem. Itu tidak salah. Tapi yang menjadi salah adalah ketika itu dianggap sebagai jalan untuk keselamatan. Padahal itu melatih kita untuk memiliki, mengasah spiritualitas. Tapi itu menjadi jalan. Dan Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Melakukan. Saudara, hari ini saya mengajak kita, saudara dan saya, untuk mencermati di masa Advent ini, membuka hati, melatih diri kita, mengasah spiritualitas, supaya kita bisa sungguh-sungguh hidup sesuai kehendak Tuhan. Supaya kita jangan ikut-ikutan mengandalkan ritual. Ada orang yang berkata, yang penting kita perpuluhan, pasti diberkati. Yes, amin. Tapi Tuhan memberkati bukan karena ketaatan perpuluhanmu, tapi karena hatimu, karena imanmu kepada Sang Mesias, Juru Selamat Yesus Kristus. Jangan salah. Pak, kalau nanti kita lakukan ini, doa puasa,
pasti dikabulkan. Yes, tapi dikabulkannya bukan doa puasa itu, tapi iman yang mendasari, yang kita wujudkan dalam keprihatinan itu. Tuhan yang memberkati dan bukan doa puasanya. Oleh sebab itu sekali lagi, masa Advent lakukan untuk kemuliaan Tuhan dengan satu, percaya pada Yesus Sang Mesias. Dua, mewujudkan percaya dalam perilaku kehidupan secara nyata. Ada satu ayat lagi yang penting, saudara. Mengapa ritual tidak cukup untuk membawa kita dekat dan menyelamatkan kita? Saudara tahu, karena Tuhan itu roh, dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan soal sikap lahiriah, tapi roh dan kebenaran. Roh itu artinya roh kita, karena Tuhan itu roh. Kebenaran itu berarti perilaku kita, dasarnya dari dalam hati yang diwujudkan dalam kehidupan. Jadi wajar kalau tadi dikatakan di dalam Matius 7:21 bahwa tidak setiap orang berseru Tuhan, Tuhan lalu selamat dengan ritual-ritualnya. Tidak. Tapi mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jika Allah roh dan kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, maka itu berarti, saudara, berarti kita siapkan roh kita. Tidak cukup fisik kita, roh kita dan perilaku kita. Saya tidak sempurna, tapi saya termasuk orang yang merasakan hidupku dan mengatur hidupku untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita. Mari kita belajar di masa Advent ini, mengasah diri kita, iman kita, hati dan spiritualitas kita. Mari dengan cara itu kita sambut kelahirannya. Bukan dengan baju baru, bukan dengan hiasan-hiasan, bukan dengan itu makanan minuman yang enak-enak, bukan dengan pesta pora, tapi dengan hati yang berserah. Hari ini, saudara yang punya pergumulan khusus, hari ini, saudara yang punya sakit penyakit, hari ini, saudara yang sedang kecewa, sedih, dan banyak persoalan. Hari ini, saya katakan, masa Advent ini, saat yang sangat tepat untuk kita datang dan berserah. Tuhan, aku tahu Engkau punya rencana yang baik dalam hidupku. Aku berserah, tolonglah ya Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Keselamatan tidak pada ritual, bukan pada Tuhan-Tuhan syariat dan segala macam aktivitas dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen, tapi keselamatan justru ada pada Sang Mesias, beriman kepadanya dan menunjukkan iman dalam kehidupan, melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus melakukannya juga. Kami bersyukur juga untuk peringatan bahwa Tuhan, bahwa Allah itu roh dan kami harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan kami sadar hidup kami penuh dengan kenistaan. Semoga Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup dalam kebenaran, dengan pikiran yang benar, dengan ucapan yang benar, dengan tindakan yang benar, karena Roh Kudus menolong menuntun kami. Kami menyambut Advent menuju Natal dengan kerendahan hati, penyerahan diri, dan mohon kekuatan Tuhan. Haleluya. Amin.